Kang Deddy Mulyadi kembali berbicara tentang Sunda Wiwitan. Konsepnya seperti apa? Diterapkannya di wilayah mana? Apakah di wilayah akidah atau di wilayah yang lain? Sementara sampai detik ini masih ada orang yang ngakunya ngeklaimnya pemuka agama yang menyerang Kang Deddy Mulyadi lewat stigma-stigma Sunda Wiwitan. Seolah itu konsep ketuhanan Kang Deddy Mulyadi. Jadi memandang Sunda Wiwitan itu keseluruhan. Padahal kita tahu ideologi Sunda Wiwitan itu adalah dekat dengan alam. Itu kok. Dan itu bagus bila diterapkan oleh kita yang akidahnya Islam tetapi menerapkan konsep alam seperti Sunda Wiwitan. Dan itu sesungguhnya juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablun minallah, hablun minan nas, hablun minal alam. Ini jangan sampai kita lepas dari itu. Tidak sempurna atau naif sekali orang bila hanya hablun minallah menafikan hablun minan nas. Naif sekali orang hanya hablun minallah, hablun minan nas menafikan hablun minal alam. Dan hablun minal alam yang diajarkan oleh Islam, coba cek Sunda Wiwitan kok yang menerapkan. Bagaimana mereka tidak merusak alam, merawat benar-benar lingkungan, ngajaga leuweung, ngajaga hutan, meskipun ada ideologi di belakang orang Sunda Wiwitan bahwa di sana ada dedemit, bahwa di sana ada jurig, bisi ketika gunung di Tugaran, leuweung kemudian di tebangan pohonnya, itu jurignya marakayangan, kalau kata bahasa Sunda itu. Terlepas dari apapun konsep di belakangnya, yang jelas substansinya menjaga alam, menjaga leuweung, menjaga hutan, dan itu adalah konsep yang juga diperintahkan oleh agama Islam. Nah, jadi jangan sampai kita menghilangkan substansi dari apa yang selalu dilakukan oleh Sunda Wiwitan, orang Sunda Wiwitan. Dan baik bila kita terapkan oleh orang Pasundan, kita jangan sampai menafikan yang kayak gitu. Orang Sunda Wiwitan itu punya leit, lumbung padi, itu bisa sampai berapa puluh tahun, bisa sampai generasi. Konsep gotong royongnya sangat kuat. Bukankah itu konsep Islam sesungguhnya? Artinya konsep-konsep yang baik ini jangan sampai distempel buruk ketika yang melakukan adalah orang Sunda Wiwitan. Yang penting persoalan akidahnya. Persoalan akidah orang Islam dengan orang Sunda Wiwitan berbeda. Tetapi praktek kealaman orang Sunda Wiwitan itu baik sekali. Dan kita pun diperintahkan oleh agama. Hanya perbedaan satu kali lagi, kita dengan orang Sunda Wiwitan itu soal akidahnya. Konsep kemanusiaannya, konsep gotong royongnya, konsep saling membantunya, konsep ngajaga leuweungnya, konsep ngajaga hutannya, itu baik kok. Selaras dengan yang diperintahkan oleh agama. Nah, ini penting, harus diketahui oleh seluruh orang Pasundan, orang Jawa Barat. Ya, coba kita dengarkan dulu sama-sama. Biar tidak terus kalian itu diprovokasi oleh yang berjubah agama, padahal sangat naif sekali punya pikiran, picik-licik sekali. Membangun dari dalam kekuatan budaya, dari pengertian kita akan identitas sendiri, itu yang saya coba bawakan sebagai pesan. Iya, tapi untuk ukuran seorang politisi membangun menggunakan basic kebudayaan itu tidak ada yang berani. Karena nanti dituduh Sunda Wiwitan. Kalau sudah dituduh Sunda Wiwitan, maka dibuat stimen negatif, tidak boleh dipilih. Wah, itu. Tapi saya berani melakukan itu, nggak ada masalah. Ternyata dipilih. Dan mayoritas sepanjang sejarah politik di Jabar yang selama ini para politisinya itu selalu menonjolkan isu agama. Tidak ada yang mencapai 62%. Yang malah
didesain dalam sentimen negatif dengan saya dianggap ya kan penganut ajaran Sunda Wiwitan malah dapat tinggi. Padahal kan saya selama ini menyampaikan tentang prinsip-prinsip Sunda Wiwitan itu adalah prinsip pembangunan yang memiliki basic kesemestaan. Sebenarnya pembangunan berwawasan lingkungan, intinya itu. Karena tinggalnya di Sunda, kalau pembangunan berwawasan lingkungan, ya harus menggunakan prinsip-prinsip Wiwitan. Terus kenapa itu beresonansi sampai 60% sekian gitu? Ada kesadaran kolektif publik ya. Pertama adalah pada konsen sosial. Kan saya selama ini sejak saya jadi anggota DPRD Kabupaten tahun 98, 99 sampai saya berhenti jadi bupati 2 periode jadi anggota DPR, saya konsisten pada isu lingkungan dan isu kemiskinan. Concern saya di situ karena bagi saya hidup yang paling jelas adalah menyelesaikan problem lingkungan agar pembangunan tidak merusak lingkungan dan pembangunan selaras dengan alam. Karena kan kita katanya, saya kan menjadi aneh gitu. Kan prinsip-prinsip dulu, prinsip-prinsip pembangunan menaklukkan alam itu kan prinsip barat. Bener nggak? Jauh dong. Itu Apa sih itu? itu kan sistem antropologi nature and culture. Salah satunya yang diartikulasikan bagi naturalis dari Eropa ketika dia datang ke Indonesia adalah untuk memberikan civilization. Jadi kita dianggap sebagai makhluk liar. Iya. Kemudian diberikan kebudayaan, disipilkan, disivilize. Jadi gini, orang Barat, taruhlah orang Walana ya, datang ke Indonesia. Berarti dia itu yang ditaklukkan itu 2. 1 keganasan alamnya. Betul sekali. 2 dianggap keganasan manusianya, dianggap gitu loh. Ketika mereka sudah bisa menaklukkan keganasan alam dengan teknologi dan keganasan manusia dengan politik, maka dia sudah berhasil Memanusiakan manusia. Maka itu tapi sekarang ada kebalikan Pak. Sekarang karena ada masalah klima. Nah, orang Barat menganggap konsep itu gagal. Ya. Akhirnya mereka balik ke Nature. kembali yang prinsip-prinsip ajaran leluhur kita yang oleh kita ditinggalkan dan kita ikut Barat. Asal liur ya. Betul, memang demikian Pak sekarang. Terus menurut Kang Deddy, paradigma Sunda itu punya jawaban atas permasalahan real internasional? Punya. Kalau menurut saya sih sangat punya ya. Yang pertama kan dari sisi aspek antropologi pembangunan, sosiologi pembangunan, dan kemudian psikologi publik pembangunan. Kan Sunda itu mengajarkan tentang keselarasan manusia dengan alamnya, manusia dengan manusianya, dan manusia dengan alam dan pengisi semestanya, kan itu keselarasannya. Makanya kan prinsip dasar pembangunan hidupnya itu kan siliwangi kan, silih asa, silih asi, silih asu. Nu jauh urang deketkeun, nu deket urang layutkeun, nu selayut urang pahutkeun, nu pahut silih wangikeun. Artinya kan itu konsep tentang kesenyawaan manusia dengan seluruh alam semesta. Tidak boleh saling mengalahkan dan tidak boleh saling menaklukkan. Kan sederhananya prinsip yang dianut Barat hari ini. Nah, tetapi dalam perspektif kita itu dianggap adalah ajaran Sunda Wiwitan yang dianggap tidak layak hidup di tanah Jawa Barat. Kan saya jadi aneh. Terus ajaran yang akan diajarkan dalam antropologi pembangunan, sosiologi pembangunan, psikologi pembangunannya ajaran apa? Oke, jelas ya. Ini harus disebarkan, harus diketahui, harus terus kemudian kita kampanyekan, khususnya di lingkungan Pasundan. Orang lain itu sudah kembali kepada tradisi. Kita mau ngikut gaya orang lain yang ketika punya konsep tidak kembali kepada tradisi. Orang lain sudah menyadari bahwa konsep kembali kepada alam, kembali kepada tradisi itu yang paling baik di dalam mengurus bumi. Kita masih mau sok gaya. Barometer kita di dalam pembangunan apa kalau bukan Sunda Wiwitan di Pasundan? Itu konsep kebanggaan kita mestinya. Satu kali lagi, lepas dari konsep-konsep akidah, terus kita harus kampanyekan ini. Kan jangan sampai gagal paham. Ya, ini satu kali lagi lepas dari konsep akidah. Kita dengan orang Sunda Wiwitan secara akidah beda.
Tetapi kita harus akui, mereka di dalam membangun alam, menjaga leuweung, menjaga hutan, baik lebih dari kita baiknya. Urusan hablun minal alam, orang Sunda Wiwitan juara. Satu kali lagi, hablun minal alam, urusan hablun minal alamnya, orang Sunda Wiwitan itu jauh lebih hebat dari kita. Kita harus akui. Di belakang pikirannya, satu kali lagi, tadi saya katakan, kita di belakangnya ada ada Islam. Di belakang tempurung otak kita, di belakang doktrin kita ada Islam. Tetapi banyak orang Islam yang justru merusak alam, merusak lingkungan, merusak hutan, merusak gunung, merusak laut. Orang Sunda Wiwitan, meskipun konsep di belakang pikirannya itu katakanlah urusan lelembutan, urusan juri, urusan hantu, yang kayak gitu tuh. Itu di belakang tempurung pikirannya. Tetapi sukses menjaga alam, merawat alam, bersenyawa kalau kata bahasa Kang Deddy itu ya, dengan hutan, tidak merusak hutan. Dan itu sekali lagi, berulang-ulang kita harus katakan, itu adalah yang diajarkan oleh agama kita. Jadi, jangan sampai menafikan kebaikan orang lain hanya karena perbedaan akidah. Kerja-kerja kemanusiaan, kerja-kerja sosial orang Sunda Wiwitan jauh lebih hebat, jauh lebih sakti, jauh lebih beradab daripada kita. Kita harus akui itu kok. Kita harus akui. Siapa yang menolak itu? Coba. Saya pengen tanya di sini, siapa yang menolak itu? Gotong royong Sunda Wiwitan jauh lebih hebat daripada kita. Siapa yang mau membantah itu? Orang Sunda Wiwitan lebih hebat menjaga alamnya. Siapa yang bisa membantah itu? Siapa yang bisa membantah itu? Kita harus akui loh. Orang Baduy itu keren-keren itu di dalam menjaga, merawat alam. Gotong royong. Ploretar. Itu kan orang Sunda Wiwitan tuh. Dan itu konsep yang diajarkan oleh Islam pula kok. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganter kanu poek, nganter kanu sieun, nyaangan kanu poekeun. Itu adalah konsep orang Sunda Wiwitan yang juga sama konsep Islam di dalam perilaku sosial. Itu loh. Jadi kita harus bijak di dalam melihat ini. Saya orang Islam. Tapi saya bangga di Jawa Barat, di Pasundan ada orang Kanekes, ada orang Baduy. Kita belum tentu lebih hebat secara sosial dan menjaga alamnya daripada mereka. Mereka udah jelas tentu hebat. Kita bisa lebih hebat dari mereka. Satu kali lagi, saya harus tekankan, lepas dari persoalan akidahnya. Kita beda dengan mereka. Urusan yang lain mereka juara. Kita harus akui itu. Kita harus belajar kepada mereka. Kita harus belajar kepada mereka. Urusan sosialnya, urusan menjaga leuweung, menjaga hutan, itu kita harus belajar kepada mereka. Kita hormat kepada mereka urusan itu. Urusan gotong royong kita harus belajar kepada mereka. Siapa yang menafikan itu? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.